Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala seiring salawat salam kepada uswah kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah senantiasa kita dasari ibadah pada kesempatan malam hari ini, thalabul ilm, dengan ikhlas dan mengharap wajah ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Para jamaah sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kemarin sampai masyru'iyatul jamaah fi qiyamir Ramadan, disyariatkannya jamaah untuk qiyam Ramadan. Sekali lagi, nama salatnya adalah qiyamul lail, qiyamur Ramadan. Ya. Dan kemarin sudah kita nukilkan sejarahnya tentang dihidupkannya lagi semenjak Rasulullah SAW 4 hari tidak keluar untuk menjadi imam. Kemudian sampai masa khalifah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu sekitar 2 tahun, 11 sampai 13 Hijriah. Kemudian sampai pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dihidupkan lagi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena sudah tidak ada kekhawatiran lagi dianggap wajib ataupun diwajibkan, karena wahyu sudah tidak ada, wahyu sudah tidak turun peninggalnya atau wafatnya Rasulullah SAW. Jadi tinggal sunnah. Nggak mungkin kalau sekarang dihidupkan lagi, pada saat itu Umar bin Khattab, tidak mungkin dianggap wajib ataupun diwajibkan. Maka kemudian hukum ini tinggal sunnah. Dan dianjurkan, afdolnya adalah pada qiyam Ramadan itu berjamaah. Boleh nanti satu masjid kalau memungkinkan imamnya satu, atau kalau banyak nanti imam laki-laki sendiri, wanita sendiri di tempat yang berbeda, di tempat yang berbeda. Kemudian istihbabu sholatir rajul bi ahlihi fi ghairi Ramadan, termasuk dianjurkan juga untuk sholat bersama keluarga, artinya berjamaah selain Ramadan, ya. Kapanpun itu, mau qiyamul lail ataupun mau tahajud. Dari Abi Sa'id berkata, hadis riwayat Sahih Ibnu Majah, Muslim dan yang lainnya. Dari Abi Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza aiqadhar rajulu ahlahu minal lail fa sholaya. Ketika seorang laki-laki membangunkan keluarganya pada satu malam, kemudian mereka sholat, aw shalla rak'ataini jami'an, ataupun sholat 2 rakaat berjamaah, kutiba minadz dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, maka ditulis sebagai orang yang termasuk orang laki-laki yang zakirin, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk wanita yang banyak berzikir kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk orang yang tidak lalai, tidak teledor niku ketika malam hari mau membangunkan keluarga, minimal istrinya, kemudian sholat lail berjamaah selain bulan Ramadan, itu boleh, ya. Asal tidak dijadikan adat. Nah, kalau Ramadan itu sunnahnya, afdolnya berjamaah. Kadang-kadang kita ini merasakan hikmah, merasakan keistimewaan bulan Ramadan
ning kadang-kadang niku dianggap satu hal yang biasa dan kita mungkin tidak mensyukuri. Contohnya nek pas Ramadan itu kalau tertinggal satu hari saja baca Quran kan seolah ada yang kurang nggih. Tertinggal sholat tarawihnya seolah ada yang kurang. Nggih, padahal orang itu kadang-kadang jarang ke masjid, mungkin hampir tidak pernah kecuali Jumat. Tapi ketika pas mau tarawih dia nggak jamaah isya, nek ada masjid tarawih tok kan ora luwes, ikut jamaah isya kemudian nanti diteruskan dengan jamaah tarawih. Nanti kalau ketinggalan saja seolah-olah ada yang kurang, nggak nyaman, nggak tenang. Nggih. Jadi ini luar biasa. Sesungguhnya rohnya itu terasa sekali. Nggih. Kenapa orang itu termotivasi? Karena Ramadan. Jadi di situ disimpulkan oleh para ulama bahwa kalau mau meningkatkan amalan niku acuane niku puasa. Untuk mengurangi kemaksiatan, untuk menambah ibadah. Sekarang misalkan habis zuhur harusnya makan-makan bareng-bareng, memerlukan waktu lama, niki untuk baca Quran. Setiap habis sholat nggak keburu ke rumah nanti baca Quran ini kalau puasa. Nggih. Apalagi ini kalau kalian bisa buktikan di bulan Ramadan. Tapi anehnya selesai Ramadan besok Idul Fitri langsung hilang itu semangat. Nah, makanya kalau melihat orang itu berhasil atau tidak ditatar di bulan Ramadan itu sesungguhnya bukan pas Ramadannya. Setelahnya itu efeknya apa? Oke, ini kadang ini jadi tradisi. Nanti kalau habis Syawal hilang, nanti Sya'ban Ramadan muncul lagi, Syawal hilang. Nah, itu meningkat kadang-kadang naik turun seperti itu, nggih. Kemudian yang selanjutnya itu tadi keistimewaannya termasuk orang-orang yang ingat, bukan orang yang lalai, bukan orang yang teledor, adalah orang yang banyak mengingat Allah ketika dia bangun malam membangunkan istrinya atau istri nanti membangunkan suaminya, kemudian sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya qada'u qiyamil lail. Bagi siapa yang sudah membiarkan sholat malam, itu kadang-kadang kalau khawatir malam tidak bangun, solusinya sebelum tidur sholat witir 1 rakaat. 1 rakaat kalau dilakukan sebelum tidur. Nah ternyata nanti ada hal lain lagi. Ternyata dia tidak bisa sholat malam pada saat itu. Bagi orang yang membiasakan, dipersilahkan mengqadha nyarutang siang hari, di antara waktu subuh sampai menjelang zuhur. Niki bagi siapa? Bagi yang membiasakan. Nabi pernah mengqadha karena sholat qobliyah subuh tidak pernah dia lupakan, tidak tertinggal. Maka ketika luput karena waktunya mepet, maka dia nanti diqadha setelah subuh. Bagi yang membiasakan, ini nek sing tidak pernah, hampir tidak pernah, tidak usah mengqadha. Rasulullah SAW biasa habis qobliyah zuhur dia tidak lakukan, selesai dia qadha setelah zuhur ataupun setelah asar. Ya. Dari Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fatathu sholatu minal lail, kalau dia kehilangan waktu, kesempatan tidak bisa sholat malam, min wajain karena sakit, au ghairihi atau karena alasan lain, ya, shalla minan nahar thintai asyrata rakaatan, ya, salatnya kapan? Siang hari, cuman salatnya 12 rakaat, ya, tidak berapa? 11, jadi digenepake, ya. Dari Umar bin Al-Khattab berkata, bersabda Rasulullah SAW, man nama an hisbihi, barang siapa yang tertidur dari malam, minal lail, au an syai'in minhu, faqara ma baina salatil fajr wa salatil zuhri, ataupun sebagian dari malam dia luput, kemudian dia membaca alias mengerjakan sholat itu di antara fajar dan sholat zuhur, kutibalahu ka'annama qara'a minal lail, dihitung tertulis seperti orang yang membaca semalam suntuk, ya, membaca 1 malam penuh. Jadi niki diqadha, qadhanya niku digenapkan, tidak diganjilkan. Kalau mau melakukan 11 malam, maka siangnya niku dilakukan berapa? Sintai asrota rakaatan, 12 rakaat. Kemudian selanjutnya
karahatu tarki qiyamil lail liman i'tadahu. Makruhnya meninggalkan sholat malam bagi siapa yang sudah membiasakan. Jadi nek wis kulino sholat malam, njur kala-kala ndak ada alasan pas bangun kok ndak sholat niku makruh. Ning kalau tidak terbangun ataupun karena hal yang lainnya syar'i maka tidak masalah. Ya. An Abdullah bin Amr bin As berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mithla fulan. Wahai Abdullah bin Umar bin Amr ibnul As, jangan seperti fulan. Seperti apa fulan itu? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dia biasa membangun salat malam, qiyamul lail, tapi besoknya lagi napa? Ndak salat malam. Jadi niki sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Jadi memang nek saged niku tidak ditinggalkan kecuali karena syar'i udzur. Itu pun dikasih solusi. Kalau kamu tahu udzur nanti tidak bisa bangun sebelum tidur itu sholat 1 rakaat witir. Nanti kalau luput nanti ganti di antara waktu. Kalau sudah waktu masuk waktu duha. Kalau sudah masuk waktu duha di antara duha sampai menjelang duhur silahkan digunakan untuk mengqadha. Ya. Kalau biasanya 1 maka qadanya 2 rakaat. Kalau nanti biasanya 11 qadanya 12 rakaat. Intinya digenapkan. Ya, gimana kaifiahnya mudah seperti sholat biasa. Enggak ada perbedaan sholat sunnah sama wajib berbeda kaifiahnya. Ya, kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6 kali salam berarti berapa? Sintai asrota 12 rakaat. Niku bagi siapa yang membiasakan. Aras-arasan tangi bengi engko lah awan sisan karo duha, niat karo duha. Kira-kira nek niat karo duha kena mboten niku? Duha niku berapa? Minimal 2, maksimal 8. Dalam hadis lain disebutkan berapa? 12. Aisyah menjelaskan tidak tahu pokoknya sesuka Nabi lah berapa dia. Mau kadang 2, kadang 8, kadang lebih. Ini sholat duha. Jadi sifatnya 2 salam, 2 salam, 2 salam. 3 kali salam selesai. Kalau udah selesai silahkan. Kalau mau minimal berapa? 2 rakaat. Lah sekarang kalau mau mengqadha qiyamul lail bisa nggak digabung dengan duha? Ya 12 sama-sama 12. Kalau 2 ibadah yang sama-sama sunnah, salah satunya mengqadha maka niatnya tidak bisa digabung. Niatnya tidak bisa digabung karena salah satunya mengqadha. Salah satunya niku yang tidak boleh mengqadha, yang kedua beda hukum, yang ketiga niku salah satu dari yang dijamak niatnya niku mengikut ibadah yang lain. Contohnya qobliyah subuh tidak bisa digandeng dengan subuh walaupun sama-sama rakaat, walaupun waktunya sama. Tapi tidak ada qobliyah subuh kalau tidak ada subuh. Ya. Terus kemudian ini agak cepat insyaallah mudah. Itu tentang qiyamul lail ataupun tentang sholat malam, kaifiah berjamaahnya ataupun sholat sendiri. Intinya selain Ramadan boleh berjamaah asal tidak dijadikan kebiasaan. Bagi yang sudah membiasakan sholat itu solusinya ada, menunjukkan pentingnya sholat sunnah qiyamul lail. Pentingnya itu. Jadi ada solusinya bagi yang berhalangan. Berhalangan apa sih? Paling-paling nanti kerinan, capek, sakit. Lah ada solusinya ada. Ya. Jadi supaya tidak ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk bab baru sekarang, bab sholat duha. Sebelum kita masuk sholat duha, mungkin seputar qiyamul lail ada yang belum jelas barangkali silahkan. Nggih. Untuk qiyamul lail yang berjamaah dan keluarga itu bacanya sir atau jahar? Jahar. Nggih. Karena kalau berjamaah itu hukum asalnya sholat malam itu hukum asalnya sholatnya jahar. Jahar itu bisa didengar orang selain yang membaca. Tapi nek sir itu artinya rahasia. Jadi yang di belakang atau kita tidak ada yang tahu kita membaca apa. Kita misalkan sholat asar berjamaah kok sir itu tidak boleh sampingnya ngerti ini macamnya apa. Makanya nanti timbul was-was
yuwaswis niku napa? Enten nek bacane agak kelumat-kelemit niku contoh tadi risih ngoten nggih. Nah itu mengganggu. Nggih. Jadi kalau malam sendiri atau jadi imam atau jamaah niku salatnya jahar. Ya. Maka ketika Nabi mendengar sahabat Umar keras sekali, katanya alasannya apa? Supaya hilang ngantuknya. Kalau ketika sahabat Abu Bakar agak rendah, karena apa? Dia bermunajat sama Zat yang Maha mendengar. Nabi berpesan di antara dua-duanya, wahai Abu Bakar, angkat sedikit suaramu, Umar turunkan sedikit suaramu. Jadi sederhana. Jadi ketika itu pun didengar sampai luar ruangan, luar rumah bisa terdengar. Jadi tidak apa-apa. Okay. Terlebih nanti untuk ngilangin ngantuk, misalkan niatnya sahabat Umar nggak apa-apa niat ngantuk, biar nggak ngantuk keras. Okay. Sudah nggih? Ya. Boleh nggak membaca mushaf? Wallahu alam, kalau tidak keliru itu pendapatnya Aisyah Ummul Mukminin. Nggih, jadi boleh menghadap mushaf karena intinya membaca. Nggih. Jadi ketika sholat malam supaya dia membaca Al-Qur'an diperbolehkan. Nggih. Itu diantaranya pendapat siapa? Aisyah, beliau menafsirkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh di situ membaca Al-Qur'an. Nggih, membaca mushaf. Wallahu alam shawab. Itu nanti diantaranya nasihatnya para ulama ini, orang kalau menghafalkan Al-Quran itu murojaahnya untuk sholat malam. Di satu siangnya, misalkan satu halaman dia baca, nanti rakaat 1, 2, 3, 4 itu lebih mudah. Jadi kalau kita membaca Quran belum pernah kita setor, belum pernah kita sholat, susah dobet itu. Berbeda loh. Kita misalkan kayak gini, baca Quran, menghafalkan Quran gini, nggak ada yang nyimak, enak aja. Tapi ketika mau disimakkan akan berubah kondisinya. Apalagi nanti untuk sholat akan berubah. Dan di situ ternyata melatih dobet niku kuat. Nggih. Jadi untuk sholat sama disetorke, nek ngapal surat, ngapal ayat niku silahkan disetorke. Nanti kalau suami sama istri atau sama anak, orang tua sama orang tua, atau istri sama suami gitu. Atau misalkan minta waktu sedekat habis maghrib, Pak mau setor surat apaan Pak misalkan. Nanti enak, ada yang salah di mana dia akan ingat. Tapi kalau nggak pernah disetorkan nggak susah itu. Ya kecuali orang yang luar biasa. Ya, serah kena dirembuk niku nek luar biasa, nggih. Sampun nggih? Ya. Ketika ngodo salat malam di waktu duha kan, berarti qadha dulu baru duha, apa kita ada pilihan aku arah duha wae lah sebagai ganti atas yang tadi malam saya nggak sholat, apa cukup qadha untuk yang tadi malam saya nggak sholat terus duhanya enggak? Ya nggak masalah, mau mengqadha dulu atau mau duha dulu, intinya kapan waktunya. Kalau sudah masuk duha, waktu duha, kalau sudah masuk waktu duha itu mengqadha. Jadi kalau misalkan mau mengqadha atau nggak duha terserah, atau duha atau nggak mengqadha juga nggak apa-apa, atau kedua-duanya itu luar biasa gitu kan. Jadi diminimalkan mengqadhanya tadi. Atau misalkan nanti mau mengqadha, misalkan duhanya 2 rakaat sajalah gitu. Tapi itu di waktu duha ya? Zuhur enggak? Enggak, di antara fajar sama duhur. Mengqadhanya di antara fajar sama duhur. Ya. Sudah nggih, kita lanjutkan sekarang sholatul duha atau sholatul awabin. Sholat duha atau sholatnya orang-orang yang ahli taat atau kembali taat. Jadi titenane nek wong niku taat, yang dipegang napa nih? Duha. Dia kembali orang yang baik taat adalah sholat duha. Ya. Waktu duha itu adalah waktu awalnya ketika anak unta niku nek di atas pasir niku sudah kepanasan dengan pasir itu. Nek kita sekitar jam berapa itu yang waktu yang afdol. Mungkin jam berapa, antara 8:30 sampai 9 nggih. Itu waktu yang afdol. Kalau waktu awalnya setelah syuruk niku terbit jam 6 katakanlah, seperempatnya itu sholat isyraq, nanti 6:30 berarti sholat duha. Kalau ada yang mengatakan kalau sudah sholat isyraq enggak sholat duha karena sifatnya sama, 2 rakaat. Tapi isyraq itu sendiri, duha itu sendiri. Tapi kalau mau sholat isyraq niatnya sama sholat duha karena sudah waktu duha, maka boleh. Ya.
Makanya ada udhiyah. Udhiyah itu sembelian kurban. Udhiyah itu kata-kata duha. Afdolnya disembelih pada waktu duha. Waktu duha itu kapan? Kalau kita mau pakai patokan jam sekitar jam 7 sampai menjelang duhur sampai jam 11 lah katakanlah. Lah di situ afdolnya orang nyembelih kurban. Walaupun boleh disembelih habis duhur ataupun setelah asar. Ya, tapi yang karena kenapa menyembelih kurban itu namanya udhiyah. Proses pekerjaan menyembelih itu udhiyah. Mengambil dari kata duha, artinya apa? Disembelih pada waktu duha, berarti afdolnya ya, sekalipun nanti boleh disembelih habis duhur ataupun habis asar. Kemudian masyru'iyatuhu, tentang syariatnya sholat duha ini bersumber dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud. Dari Abu Hurairah berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepadaku khalili, ya. Jadi orang yang paling dicintai, Ibrahim khalilullah, Musa kalimullah, Muhammad khalilullah. Khullatun itu fauqal mahabbah. Jadi kalau ada orang mencintai itu standar, tapi kalau sudah khalil itu di atasnya. Maka diperdebatkan oleh para ulama, kalau menyebutkan Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, berarti menurunkan dari derajat khullah, karena khullah itu lebih tinggi daripada mahabbah. Jadi kalau mahabbah itu sekedar cinta, tapi khalil itu sesuatu yang sangat dekat, jadi perhatian khusus. Nabi Ibrahim itu menjadi khalilullah, ya. Rasulullah SAW, seandainya boleh saya mengangkat Abu Bakar sebagai khalil aku, maka akan saya angkat, ya. Maka Musa adalah kalimullah, satu-satunya utusan Allah yang diajak bicara langsung Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah termasuk juga khalilullah. Beliau mewasiatkan kepadaku, kata Abu Hurairah, dengan 3 ibadah sunnah. Yang pertama, bisiyami thalathati ayamin fi kulli syahrin, puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu 13, 14, 15 atau ayamul bid, puasa mutih. Jadi puasa mutih niku enten. Nggih. Terus kemudian diadopsi sekarang nek puasa mutih niku tetep mangan yang sing putihan. Nah, atau mati geni. Nek mati geni niku nek ketemu wong rasah takon, rasah nesu, rasah guyu. Mati geni takoni meneng. Gitu. Ya. Atau banyak yang diadopsi dari Nabi, misalkan orang mau ngobatin pakai air putih ya. Sekarang kalau mau minta air putih ke Mbah Dukun atau Pak Kiai, ya, kita bisa menciptakan sendiri. Sing penting bisa maca Quran, kalau mau minum ini dibacakan ayat kemudian disembur. Agak ada semprotane sithik ora apa-apa. Aja wong kayak Covid nular, kan? Diminum sendiri, yang penting bisa baca Quran, ngeruqyah itu. Enggak usah sambat sama siapa-siapa. Pede aja bisa baca Quran, ruqyah sendiri. Penyakit lahir, penyakit batin, ada satu gangguan di rumah, baca Quran. Niatnya mau ngeruqyah, baca Al-Baqarah, niatnya mau ngusir rumah dari jin dari rumah, biar keluar ke setan, biar pergi, ya. Bedane jin karo setan niku napa? Nek jin itu makhluknya, setan itu sifatnya. Makanya aja nyetan-nyetan ke wong, aja ngiblis-ngiblis ke orang. Paling ora apa-apa, paling metune nang TV, teng sinetron. Manusia berhati iblis. Ya. Jadi iblis, setan, jin niku padha. Jadi jin atau setan atau iblis kadang-kadang melekat sama manusia. Nek iblis itu membangkang, nek setan itu memisahkan dari hal-hal yang baik. Jadi nek enten pihak ketiga, men keluarga itu pisah dari suami istri, itu berarti setan. Ya, ada orang hasad, ada orang punya hadiah, punya nikmat yang luar biasa, gimana supaya hilang? Didoakan, itu setan berarti. Maka karakter setan itu enggak seneng Nabi Adam becik kali sinten? Hawa. Apalagi kedua-duanya mendapatkan nikmat di surga. Mereka ganggu. Allah kabulkan, ya, supaya mereka keluar dari kenikmatan. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah waraqatai duha, 2 rakaat salat duha. Maka ini menjadi standar minimal salat duha itu 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, untuk aku witir dulu sebelum aku tidur. Ini nanti didukung dengan hadis yang lain, yaitu ketika khawatir tidak bisa bangun malam karena capek atau karena sakit. Ya.
Jadi sholat 3 hari dalam 1 bulan. Kalau tidak bisa 13, 14, 15 ya lakukan 15, 16, 17. Afdolnya 13, 11, 12, 13, 14, 15 afdolnya. Ya. Makanya dinamakan puasa bid. Kira-kira nek 16, 5, 17, 18 masih ketok mboten bulane. Masih rodok separuh nggih. Jadi kaitannya dengan terang malam, puasa putih karena malam itu terang, disambut paginya dengan puasa. Ya, disambut paginya dengan puasa. Dan paling nampak-nampaknya bulan purnama ya 13, puncaknya 14, 15 bulan purnama, maka siangnya suruh puasa. Terutama minimal bagi yang bujang, sing pengen ngebet pengen nikah ning urung direstui, puasa, banyak puasa. Karena tadi dengan puasa nanti dia akan meninggalkanlah kemaksiatan, dia lebih banyak taat. Nonton nggih. Kok tetap isih kurang ya tambahi poso Senin Kemis. Kok tetap kalah ya Daud gitu. Kok ora kuat ya nikah. Nikah nggih. Terus kemudian fadluha, keutamaannya apa salat duha ini? Dari Abu Dzar berkata, hadis riwayat Mukhtasar Muslim, Abu Dawud. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi, setiap persendian kalian itu disedekahi. 360 sekian persendian niku nek enjang niku ken ngeluarke sedekah. Fakulu tasbihatin sedekah. Setiap mengucapkan tasbih niku sedekah. Jadi sedekah niku tidak hanya menguntungkan memberi orang lain secara material atau menolong orang lain, tapi sedekah itu senyum saja sedekah. Kita melakukan ibadah niku dari kata-kata sidqun, jujur. Dari kata-kata sidqun yaitu membenarkan. Abu Bakar mendapatkan julukan as-siddiq karena dia tidak pernah membantah apa yang disampaikan lewat syariat. Termasuk ketika Rasulullah SAW cerita tentang Isra Mi'raj, orang hampir nggak percaya. Tinggal Abu Bakar niki sing kulino benerake. Nek dia bisa pegang orang satu penduduk Madinah niki napa tidak akan mempercayai Isra Mi'raj. Ketika Abu Bakar dipanggil di situ disampaikan cerita Isra Mi'raj seperti apa, ternyata napa? Jangankan itu, Nabi bilang di belakang bukit ada musuh, sekarang ini mau nyerang kita akan saya benarkan tanpa dibuktikan. Masalahnya maksudnya apa? Nek sing dibicarakan Nabi itu tidak mungkin bohong karena masalahnya wahyu. Ketika itu dia menjadikan apa? As-siddiq. Jadi membenarkan atau jujur itu sedekah. Ya. Terus kemudian setiap tahmid ucapan alhamdulillah niku nggih sedekah. Jadi kalau pagi kita sudah mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah itu sudah memberi sedekah untuk berapa? Semua persendian kita, ruas-ruas persendian kita niku. Setiap pagi niku disedekahi. Ya. Wa kullu tahlilatin, setiap ucapan kalimat la ilaha illallah juga nilainya sedekah. Wa kullu takbiratin, takbir juga sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masing-masing niki luar biasa. Zikir yang terbaik setelah baca Quran niki. Apalagi bagi orang yang sudah tua, sudah tidak bisa berbuat ibadah apapun, tidak bisa membaca Quran, niki apalagi niki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka ketika ada seorang wanita yang duduk-duduk, Nabi lewat dipanggil. Aku sudah tidak bisa membaca, tidak kuat ibadah, tapi ada ibadah yang bisa saya disambi dengan duduk santai berbaring. Apa? Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan boleh diulang dibolak-balik terserah. Itu dibaca pagi hari sudah menyedekahi untuk sekian 360 sekian persendian kita. Dan amrul bil ma'ruf, ya. Amar ma'ruf niku juga sedekah. Amar ma'ruf niku ora tok ngisi ngaji, kongkonan wong gawe apik. Ya. Ngasih sangu dijaga, nanti ini 5.000 sekalian untuk jajan yang nanti siang atau sore, itu sudah amar bil ma'ruf. Ya, jadi memberikan nasihat. Pagi hari kesusu makan jangan kesusu sambil duduk pakai tangan kanan, itu amal bil ma'ruf. Sudah bernilai sedekah.
Wa naha 'anil munkar, sedekah juga mencegah dari perbuatan mungkar, keji juga sedekah. Jangan ini, jangan itu, ya. Kemudian wa yajizu min dzalik raka'atani yarka'uhuma minadh duha. Cukup diwakili dari semua tadi hanya dengan 2 rakaat salat duha. Bahkan setiap salat duha niku menggerakkan semua persendian. Nggih. Dadi apalagi nek esuk niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian salat duha niku luar biasa. Niku sudah nilainya sedekah. Ya. Senyum sedekah. Ya. Sedekah itu umum, mencakup zakat, mencakup infak. Ya. Makanya bahasa zakat niku khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim min adzabin alim. Jadi ambil harta mereka, jemput. Jadi nek dulu ambil niku jemput, ora tok ngenteni teng kantor. Makanya beda, amil sing berhak mendapatkan bagian dari zakat niku yang seperti apa? Pertama ditunjuk sama pemerintah sah lembaga ini. Kemudian nek teng Indonesia niku napa? Basnas. Ya. Basnas, Lasnas. Nggih, niku sing ditunjuk niku wal amilina 'alaiha, amil yang memang di situ amil dia jemput tasarrufkan niku ndak ada kerjaan kecuali di situ. Nah, niki mendapatkan termasuk 8 mustahik dari zakat mal tadi. Ya. Jadi sedekah mencakup zakat. Bahasa lain dari zakat adalah sedekah. Makanya nggak heran nek orang sing tidak paham tentang zakat dan sedekah sampai sekarang nggak ada di Quran disebutkan zakat. Yang ada adalah sedekah. Berarti zakat dianggap tidak wajib. Zakat mal, zakat pertanian, zakat fitri nggak ada di Quran. Nggih, adanya bahasa sedekah. Ngerti ini nek sedekah niku sunnah. Padahal sedekah niku mencakup zakat, mencakup infak. Nek zakat itu kaitannya dengan barang tertentu, dengan sampai nisab. Zakat mal, nisabnya berapa? Zakat emas nisabnya berapa? Perak berapa? Ngoten niku. Nanti juga ada zakat fitri yang hukumnya wajib, zakat fitrah. Nggih. Terus kemudian infak niku jangan ditafsirkan infak niku hanya sunnah. Orang bawa duit Jumatan masukkan kotak infak niku sunnah. Nggih, jenengan teng niku ada kotak, sunnah wae kok ora usah nggo duit lah. Wong sunnah gitu kan. Jadi ada sunnah infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak niku satu kata dengan nafkah. Nggih. Jadi misalkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, orang laki-laki itu menjadi pemimpin atas perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah melebihkan mengutamakan yang satu daripada yang lain, suami daripada istri. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena suami itu yang memberikan infak dari hartanya. Kira-kira nak ngenai anak istri niku wajib napa sunah? Bahasa Arabnya bahasa Qur'annya infak. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, jadi infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang sunnah misalkan nggak ada perintah, terserah saya mau ngasih berapa terserah. Sudah tak siapkan 10.000 tek. Nggo nang suada Arab cemplungke. Tekan pintu gerbang, det wah entek bensinnya rasida ora apa-apa. Sudah mendapatkan pahala infak itu. Cemplungke engko priye? Baline surung. Repot toh. Saya besok lagi bisa. Kayak saya semalam ke Susu, berangkat ke mana? Danurjo. Depan pom bensin macet. Kok wis merah bengkok. Tinggal satu belakangnya tak biak-biak dompetnya nono, HP-ne nono. Saya cuma berdoa muga-muga orang isinke. Tekan gone engko men enggak habis gitu. Padahal sudah merah, sudah pol. Qadarullah enggak habis. Ya. Saya mau ngubungin rumah, ini HP tinggal di rumah atau dompetnya atau enggak tahu. Masalahnya saya ke Susu, qadarullah niki tasnya juga buka ngoten nggih. Ketar-ketir sampai rumah, sampai rumah niku wis pengen tanya istri itu. Anak buka HP sama dompetnya carry. Alhamdulillah. Carry ini masalah wis tekan omah. Itu nggih. Dadi niate nggawa karo arep infak ning sudah mendapatkan pahala infak. Nggih. Jadi jangan diartikan nek infak niku sunnah ya, nek ke masjid kita infak yang nggak ada tekanan, nggak ada ukuran berapa, itu memang sunnah. Tapi kalau sudah infak nafkah, jadi nafkah ke wajib, nek infak ke sunnah, lah apa bedane? Nafkah itu satu akar dengan
infak. Nafaqah infak. Anfaqo, nafaqo, yunfiku infak. Niku ditasrif sal. Wah, niku dadi ngerti. Nggih. Engko nek nafkah iku sunnah infak, berarti karo bojo kuwi sunnah, dadi repot. Nggih. Dadi nek sedekah niku mencakup zakat dan infak, nek zakat niku spesifiknya ke nisab mal ataupun pertanian ataupun perak ataupun emas dan yang lainnya. Tapi kalau sedekah niku lebih mencakup umum. Bukan hanya kita memberikan sedekah apapun itu uang atau lain sebagainya, senyum pun sedekah. Kita nolong orang juga sedekah. Tabassumu kali ahi kalaka sedekah. Kamu senyum sama saudaramu itu nilainya sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum, ya. Itu pembagian. Belum lagi nanti wakaf. Nah, nek wakaf niku wujudnya berapa nggak boleh dirubah. Kalau saya infak 1 juta mau dikasihkan 1 juta ke orang kan hilang toh. Saya mau sedekah 10 juta kasihkan orang hilang. Tapi kalau apa, wakaf itu dikelola. Wakaf niku dari kata-kata wakofa, berhenti. Sesuatu yang sudah disembahkan ke Allah sudah berhenti, tidak boleh ditarik lagi. Makanya kalau wakaf niku nggak boleh digendoli. Karena ada, nggih, saya dengar sendiri, pas bapaknya sudah meninggal, ada anak 2, qadarullah, ada ibu sambungnya, dia bilang ini, bapak dulu pernah bilang dari wakaf masjid niki yang sebelah utaranya sekian meter boleh untuk rumah anak-anaknya. Lagi piye? Itu sudah berhenti, nggak boleh ditarik lagi, kita sudah serahkan Allah. Gimana nembungnya kira-kira? Sudah berhenti itu wakaf. Jadi jenengannya wakaf nggih. Wakofun, berhenti, sudah nggak boleh diganggu gugat. Jadi bendanya niku dikelola, nggak boleh dikasihkan, nggak boleh hilang. Makanya kalau ada orang wakaf di masjid nggak boleh hilang. Jadi misalkan dulu Al-Furqan buat masjid, biasanya panitia bilang pokoknya ada kusen-kusen apa yang masih bisa dipakai harus dipakai, tidak boleh dimusnahkan. Kalau dimusnahkan kemudian akan memangkas wakafnya orang, dan kita bertanggung jawab itu. Kita pernah ada masjid baru sekitar 6-7 tahun itu keramiknya sudah diganti, tetelin semua. Katanya mau dikasihkan Ustadz siapa? Saya dipanggil, kasihkan saya. Ustadz untuk rumah kan belum saya tidak mau. Ada yang seneng, waktu ada gelem saya wae, ya serapa apa terserah. Itu masih bagus, kenapa dilepasin diganti? Nah, ini juga orang mau wakaf ya, mungkin di masjid yang lain. Nah, itu kan berarti apa? Memangkas amal jariahnya. Orangnya sudah meninggal. Nah, ini harus perhatian. Jadi jangan sembarangan. Ada orang wakaf misalkan tripod ini ataupun meja apa itu diperhatikan. Kalau misalkan kita setting, kita rubah, kita cat, tidak apa-apa. Yang penting nggak merubah fungsinya. Ini ku dikelola nih wakaf niku. Terus kemudian siapapun atau keluarganya itu tidak boleh kemudian ditarik lagi. Aku tak wakaf semene 1000 meter, engko ning kira-kira sing 100 meter persegi nek nganu engko tak nggih kandang, ndak boleh. Wakaf selesai, serahkan selesai utuh, kemudian nanti dikelola, ndak boleh hilang. Dan orang yang dipasrah itu wajib bertanggung jawab. Kalau wakaf masjid sing wajib bertanggung jawab siapa? Jamaah dipandu sama takmir, ketua takmir. Ono ketua takmir sing ora ring masjid. Ngenten. Takmir niku tanggung jawab, nggih, ngobelin imam, muadzin, makmum. Lah iki takmir ring masjid nek kumpulan. Kowe wae nek enten seneke. Iki takmire sinten? Takmire sinten? Oh, ahli masjid, Pak. Masyaallah. Tanggung jawab tenan niku. Takmir niku. Jadi takmir niku ahli memakmurkan masjid. Sing diantaranya nyeting enten imam, enten makmum, enten muadzin, enten kegiatan di masjid niku takmir paling tanggung jawab. Jadi masjid niku sing tanggung jawab kan imam. Imam niku dia bawah takmir, imam miliknya makmum. Santai Pak Roni. Kalih badale sinten nggih. Jadi seperti itu nggih. Jadi kadang fungsinya takmir ngertine napa? Terstruktur dalam organisasi, ketua takmir tek ning ora tau ring masjid. Ganti. Sampai mana ya? Duha siap kesendian. Cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Ya. Kemudian ada 2 rakaat, berapa jumlah rakaat sholat duha? Aqalluha itsnan, paling sedikit 2 rakaat. 5 sahabat kamilan hadis, sebagaimana hadis yang tadi sudah kita baca. Wa aktsaruha saman, yaitu paling banyak adalah berapa? 2
8 ya. Ataupun disebutkan juga berapa? 12 rakaat. Dari Ummi Hani bahwasanya Rasulullah SAW Fathu Makkah iktasala mandi fi baitiha di rumahnya fa sholatama nu rakaat, salat 8 rakaat. Berarti kalau 8 rakaat 2 kali salam nggih. Berarti 4 kali salam. Jadi intinya kaifiahnya niku 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Afdalu awqatiha. Waktu yang paling afdal adalah dari Zaid bin Arqam berkata Rasulullah SAW keluar ke penduduk Kuba. Wahum yusallun, mereka ketika itu salat duha. Faqal, Nabi mengatakan salatul awabin idza ramdat al-fisal fitu minadduha. Salatnya al-awabin. Jadi salat duha itu nama lainnya adalah salat al-awabin. Salat orang-orang yang ahli taat, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat duha berarti dinisbahkan ke waktunya. Kalau salat awabin berarti dinisbahkan kepada karakter orangnya yang salat duha. Kapan itu? Idza ramdat al-fisal minadduha, yaitu ketika anak unta sudah kepanasan ketika berdiri di pasir. Jadi pada jam berapa ya? Jam 8:30 sampai jam 9 awal-awal panas gitu. Itu waktu yang duha, waktu yang luar biasa. Biasanya sering enten mutiara kata ada motivasi teng handphone apa macam-macam. Salat duha supaya rezekimu mudah. Cukup dengan salat duha daganganmu lancar. Pak sampean niku kok lancar teman dagang kok mesti entek, wah kurang-kurang. Nah, terus yang kula kok sayup ngantian kayak sampean cok salat duha ora. Dadi niate duha nggo nglariske dagangan. Kalau memang kemudian dia sehat, kemudian dia dinilai sedekah, dagangannya lancar, gaweane dipermudah, ringan, itu efeknya. Dampak positifnya ning ngerti nek salat niku ya tetep kita ndp menghadap nyembah Allah Subhanahu wa taala. Aja salat duha men rezekine gampang, men gaweane enteng, men dodolane laris. Lah piye salat kok nggo nglariske dodolan, mending daripada golek pelarisan. Ya, jadi niatnya jangan salah nggih. Jangan salah niat. Nggih, salat duha Pak, salat duha se komen payune akeh. Nah, itu baru susah niku. Ngerubah niat. Jadi tetap salat mengerjakan sunnah luar biasa pahalanya, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan 2 rakaat minimal. Kemudian kalau nanti Allah mudahkan yaitu nek wis biasa niku nek ora niku rasane kurang lega tenan. Nggih, saestu Pak, Bu, nek sing wis terbiasa niku mboten lega nek dereng salat duha. Sing ngantor gandeng mangkane pun niki pun bedaan macam-macam minyak wangi ben bodinan kenek wudu duha ora dadi. Sesuk akhirnya gawa kabeh teng tas. Bar salat duha, salate sedilit sing suwi niku dempule malih lah. Enten to enten. Ning mboten teng mriki. Pun niku mawon sepanten ingkang saged kita aturaken wallahu alam, kurang lebihnya kebenaran semata Allah Subhanahu wa taala, kurang dari saya astagfirullah. Dumateng panjamaah sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada salah-salah kata yang menyinggung dengan tidak sengaja ataupun sengaja, saya mohon dihalalkan. Semoga itu tidak ada unsur kesengajaan atau mengejek dan sebagainya. Kita akhiri subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.